Inspabdes, info sekilas pajak belanja desa. Belajar pajak yuk, kerja cerdas bersama Inspektorat Gunung Mas. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tips dalam menentukan jenis pajak dengan 6 langkah. 1. Identifikasi jenis belanja, apakah termasuk belanja barang, belanja modal, belanja jasa. 2. Perhatikan jenis pajak yang harus dipotong, termasuk PPN, PPNBM, atau PPH. 3. Pilih tarif pajak yang sesuai, 5%, 1,5%, atau 0,5%, dan sebagainya. 4. Tentukan besar DPP atau dasar pengenaan pajak. 5. Hitung besar pajak yang harus dipotong atau dipungut. Dan yang terakhir, 6. Buat bukti potong atau bukti pungut melalui aplikasi elektronik bukti potong instansi pemerintah. Jenis-jenis belanja pada desa. Jenis-jenis pajak. Ada PPH dan PPN, juga PPNBM. Yang akan kita bahas adalah pajak yang sering ditemukan dalam belanja desa. Jenis belanja desa yaitu belanja pegawai dipotong PPh 21 atau PPh 23. Alur dalam pemotongan PPh pasal 21. Tentukan kategori penghasilan dan DPP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak yang setiap orangnya berbeda-beda. DPP, dasar pengenaan pajak, merupakan perhitungan yaitu pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Bagi yang bukan pegawai atau rekanan, apakah memiliki surat keterangan wajib pajak UMKM pada PP 55 tahun 2002 akan mempengaruhi jenis pajaknya, sehingga termasuk pada belanja jasa. Belanja jasa, terdapat lapisan penghasilan kena pajak jika memiliki NPWP atau tidak. Pada upah harian, mingguan, atau borongan akan dibayarkan dengan tarif PPh 21 sebesar 5%. Pada upah bulanan akan dikali 12 dan dikurangi PTKP dalam setahun. Jenis belanja barang akan dikenakan PPN dan PPH. Belanja barang oleh pemerintah desa dapat dilakukan melewati toko daring LKPP, e-katalog, dan belanja pada rekanan. Pembelian barang atau jasa oleh pemerintah desa dikenakan pajak PPN dan PPH. Jika pembelian barang dilakukan kepada rekanan yang memiliki surat keterangan WP UMKM, maka akan dikenakan PPh final. Jika tidak, dikenakan PPh pasal 22. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah 0,5% dikali dengan jumlah bruto. Terdapat beberapa kasus yang tidak dikenakan pemungutan PPh 22. Contohnya adalah pembelian di bawah 2 juta rupiah. Untuk tarif PPh pasal 22 sendiri adalah 1,5% dikali jumlah harga barang tidak termasuk PPN. Pemungutan PPN adalah sebesar 11% dikali dasar pengenaan pajak, di mana DPP dari PPN adalah barang yang belum dikenakan pajak PPN oleh penjual atau rekanan. Pada jenis belanja jasa juga dilakukan pemungutan PPN dan PPh. Sama halnya dengan pembelian barang, pada belanja jasa juga dikenakan PPh final 0,5% dari harga barang. Tapi jika rekanan tidak memiliki surat keterangan PP 23 tahun 2018 atau PP 55 tahun 2022, maka akan dikenakan PPh 23 sebesar tarif 2%, di mana harga barang belum termasuk PPN. Sedangkan untuk jasa catering, jumlah seluruh yang dibayarkan dipotong dengan PPh 23 senilai 2%. Atas transaksi belanja sewa yang dilakukan oleh instansi pemerintah desa selain melalui marketplace pengadaan dan retail daring pengadaan dalam sistem informasi pengadaan pemerintah, maka KAUR Keuangan harus melakukan pemotongan PPh dan pungutan PPN. Atas transaksi sewa tanah dan bangunan yang tidak terkait dengan jasa pelayanan penginapan, maka akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Tetapi jika rekanannya memberikan sewa memiliki surat keterangan PP 23 tahun 2018 atau PP 55 tahun 2022, maka akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% dari harga sewa. Untuk sewa selain tanah dan bangunan seperti sewa mobil akan dikenakan tarif 2%. Sama seperti belanja barang dan jasa, pada belanja sewa juga dikenakan tarif PPN sebesar 11%. Pada jenis belanja konstruksi, KAUR Keuangan Desa akan melakukan pemotongan dan pemungutan langsung sesuai nilai kontrak kepada penyedia jasa konstruksi, sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.
Atas jasa konstruksi dikenakan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh Pinal, di mana tarifnya mulai dari 1,75% hingga tarif tertinggi yaitu 6%. Untuk jenis tarif ditentukan berdasarkan sertifikat yang dilampirkan. Sama halnya dengan belanja jasa dan sewa, pada belanja konstruksi juga dikenakan tarif PPN. Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang efisien dan akuntabel, maka perlu pengaturan BPJ yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dalam peningkatan usaha kecil menengah, UMKM, serta pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, maka proses pelaksanaan pengadaan diharapkan dapat mengalami perubahan guna mencapai tujuan pengadaan yang lebih baik dan efisien. Salah satunya adalah metode pelaksanaan PBJ melalui swakelola, yang sebelumnya terdiri dari 3 tipe menjadi 4 tipe swakelola, yang dapat kita cermati pada tabel berikut ini. Sekian sekilas info pajak belanja desa Inspabdes bersama Inspektorat Gunung Mas. Mari membangun negeri. Tertib bayar pajak yuk untuk Gunung Mas yang lebih baik. Terima kasih.